Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kelebihan dan kekurangan sebuah Honda Brio RS. Nah, tapi mobil ini udah kita kerjain di bagian jok kulitnya menggunakan microfiber nappa, di bagian karpet dasar dan juga karpet wheel mat. Kita tambahin red rim di bagian handbrake, red rim bagian shift knob, bagian setir menggunakan kulit asli. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti Brio ini, itu menghabiskan 7-8 juta untuk di tahun 2022 ya. Jadi kalau misal 2002 kalian nanya di 2023 atau 2025 nonton video ini, atau bahkan 2030 ya kalau YouTube masih ada ya, ya mungkin, atau Instagram masih ada ya, harganya bakalan berbeda dibanding waktu video tayang 2022 ini. Nah, jadi kita lakukan seperti itu, kalian bisa lihat untuk afternya seperti ini. Nah, jadi kelebihan daripada Honda Brio ini adalah yang pertama desainnya. Menurut saya desainnya tuh oke banget. Honda tuh kalau bikin mobil, walaupun mobil ini mobil budget atau LCGC tuh detail-detailnya tuh bagus gitu ya. Kayak gininya, lalu garis-garis bodinya, bumpernya itu sporty banget. Bisa dibilang kayak Civic Type R ya. Karena kalau RS ini dia ada ornamen-ornamen kayak gininya nih. Jadi tuh kayak cakep banget di sebuah Honda Brio RS. Lalu yang kedua kelebihannya adalah di bagian bawah ini, jok depan. Kalau misal kalian sebelumnya pakai Honda Jazz G8 atau GD3, itu di sininya kan tempat untuk tangki bensin. Sedangkan kalau di Brio ini tangki bensinnya pindah ke bawah jok belakang. Jadi di sini tuh kalian bisa simpan barang gede banget, dan posisinya tuh enak banget buat simpen-simpen barang. Kalian selip-selip apapun di sini gampang banget, dan ruang bawahnya itu jadi gede banget. Jadi travel joknya ini lebih enak. Sayangnya untuk joknya ini dia belum bisa naik turun. Nah, lalu kelebihan Honda Brio adalah mesinnya. Jadi kalau misal kalian ngomongin Honda, itu masalah mesin udah nggak diragukan lagi. Honda itu kalau udah jalan sampai ratusan ribu kilometer, nggak ada trouble yang benar-benar berarti, benar-benar awet, mesinnya bisa jalan sampai ratusan ribu kilometer. Jadi mesin L12 ini itu benar-benar juara, kayak L15. Jadi kalau pakai sampai ratusan ribu kilometer, kemungkinan paling yang rusak karet-karetnya aja ya, kayak engine mounting. Ini Honda ini lumayan nih, engine mounting, lalu karet-karet kaki, karet support, so kayak gini itu biasanya memang ada umurnya, tapi untuk mesin biasanya sih bener-bener long life lah. Jadi karena pakai panjang banget itu bakal tetap awet dan nggak ada masalah yang berarti. Paling busi, lalu juga kuil kayak gitu yang kelistrikan aja. Nah, lalu pengalaman saya menggunakan Brio ya, Brio mertua saya, itu bensinnya itu luar biasa hemat. Dalam kota minimal 112, 113, luar kota 120-an, dan itu bener-bener iya gitu. Jadi kalau kalian bawa mobil ini keluar kota lewat tol, kalian cruising 80-100 km per jam, paling bensinnya tuh 120. Jadi tangkinya kan kalau nggak salah 42 liter. Kalau kalian bawa ke Jawa yang 500 km, kemungkinan mobil ini satu tangki itu
berarti masih sisa gitu ya. Jadi 42 liter itu masih sisa untuk dibawa ke Jawa, karena kalau misal cara hitung-hitungan dia 42 liter ya, atau 40 liter itu bisa, kalau kalian bawanya bener-bener kakinya sekolah banget deh, kalian bisa dapat 800 km, jadi bisa ke Surabaya tanpa isi bensin. Nah, lalu kalau misal kalian itu beli Honda Brio RS dalam kondisi baru, itu biasanya ban kalian juga dapat ban Bridgestone gitu. Jadi lumayan banget kalau kalian beli Brio RS dibanding dengan Brio standar atau Satya, itu bannya tuh udah lumayan langsung kerasa perbedaannya. Jadi ini pasti lebih enak, lebih empuk, lebih awet, karena memang bannya ini brandnya lumayan bagus, yaitu Bridgestone Potenza. Dan menurut pengalaman teman saya yang memang bergerak di bidang kaki-kaki mobil ini tuh kaki-kakinya buadak banget ya, dibanding dengan HR-V ini lebih kuat gitu. Mungkin karena bebannya lebih ringan. Jadi mobil ini tuh hampir bisa dibilang kaki-kakinya tuh jarang ada masalah sebelum umurnya gitu. Maksudnya kalau biasa kan jajan kaki-kaki udah 100.000 atau 80.000, mobil ini bahkan sampai 100.000 lebih pun jarang ada yang bermasalah sama kaki-kakinya. Biasanya bannya duluan yang kalah. Nah, lalu kalau misal kalian, kelebihan daripada Honda Brio ini adalah ketika kalian mau mengganti ban, itu bannya tuh lumayan terjangkau. Karena ban Brio ini kan kalau nggak salah R15 ya, kalau nggak salah. Ya R15, dimana kalau Brio Satya tuh 14, jadi 15 ini dia lebih banyak pilihan bahannya ya, pilihan bannya ya. Nah, lalu hal yang saya suka dari sebuah Brio adalah di bagian plafonnya. Jadi plafonnya ini udah full black, udah hitam, jadi tuh kayak nggak perlu dihitemin lagi, tuh auranya udah lebih sporty dan lebih elegan ya untuk di bagian plafon. Jadi saya suka banget dengan plafon yang warna hitam kayak gini, apalagi kalau misal sweat itu dia lebih terlihat mahal gitu ya dibanding yang plafon yang warna abu-abu. Walaupun minusnya mungkin agak terlihat lebih sempit, tapi nggak masalah, karena terlihat mahal itu menurut saya lebih worth it dibanding terlihat lebih luas gitu. Padahal sebenarnya ya volumenya sama aja, tapi mahalnya ini yang saya suka. Nah, sekarang kita bahas tentang kelemahan sebuah Honda Brio RS. Nah, jadi kalau misal ngomong kelemahan ya, itu sebenarnya setiap suatu hal itu pasti ada kelebihan, ada kelemahannya. Termasuk di Brio ini, itu salah satu kelemahannya adalah biasa kaca film bawaan dari Honda itu nggak selalu oke, tergantung dealer Honda yang kalian beli mobilnya. Nah, kalau misal kalian pas kebetulan yang dapat nggak terlalu oke, biasanya tuh Honda ini lumayan panas banget kalau salah pilih kaca film. Jadi kalau kaca film lebih baik kalian ganti yang warnanya kristal atau agak silver gitu, tapi yang kualitasnya bagus. Jadi tapi kalian pilihnya jangan yang terlalu gelap. Jadi paling nggak 20 atau maksimal 60% untuk kaca film depan. Terutama di depan, kalau samping sih mungkin nggak terlalu masalah. Lalu kekurangannya di Honda ini juga tidak ada armrest di bagian baris kedua ataupun baris pertama. Jadi kalau nyetir itu memang tangan kirinya kita agak sedikit pegel, karena kalau misal biasa mobil yang ada armrestnya itu lebih nyaman kalau dikendarai jarak jauh. Nah, lalu kelemahan daripada Brio ini adalah di bagian lampunya. Jadi kalau misal kalian lihat Brio RS yang sebelumnya, itu lampunya itu sudah proyektor, sedangkan di Brio ini malah downgrade, dia kembali lagi ke halogen. Jadi kalau misal kalian punya Honda Brio, itu kalau misal kalian bikin seperti Mobilio baru, kayaknya oke banget ya, karena udah ada proyektornya, atau kalian pasangin proyektor aftermarket supaya lampunya ini bisa terang. Lalu salah satu kelemahan Brio juga adalah road noise-nya. Namanya mobil Honda biasanya kebanyakan road noise-nya itu lumayan kerasa. Itu jadi kalau misal kalian udah ganti ban bagus, tapi road noise-nya tetap kerasa, itu kan bisa tambahin peredam di bagian fender, bagian mesin, pintu, dan kalian upgrade kaki-kakinya atau sama lantai dalamnya sekalian. Lalu juga kelemahannya di sini untuk Honda Brio itu agak berisik ya. Jadi kalau misal mungkin berisik itu karena memang jarak antara plafon dan kepala itu lumayan kecil. Jadi kalau misal kalian pengen bikin lebih nggak berisik, kalian bisa tambahin peredam di bagian plafon, dan juga di bagian depan itu dia belum ada lampunya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau pasangin lampu plafon untuk Brio, itu ada substitusinya. Kalian bisa pilih punya Yaris yang 2016 ke atas, itu kan udah ada lampu plafonnya. Itu kebetulan udah warna hitam. Jadi kalian nggak perlu ngecat lagi, itu kalian bisa tambahin lampu plafon punya Yaris ke bagian plafon sini nih. Nah, di sini nih.
Karena kalau lampu plafon Brio itu cuma di sini doang, jadi kalian bisa upgrade juga di bagian sini. Kelemahan Brio juga adalah di baris keduanya, walaupun yang All New Brio RS ini dia udah agak mundur sedikit, tapi menurut saya masih terlalu kecil ya di bagian baris keduanya. Tapi memang kalau beli Brio ini memang untuk dipakai harian, yang baris pertama doang jarang banget dipakai, karena ini lebih ke jadi mobil daily beater. Jadi kalau misal di Honda Jazz yang G8 itu biasanya tangki bensin kan ada di depan, sehingga di belakang ini dia lebih lebar. Sedangkan kalau Brio karena ada space untuk tangki bensin dan ban serep, jadi otomatis di bagian belakangnya jadi sempit banget deh, jadi kayak kurang lebar. Jadi kalau misal kalian duduk di belakang, menurut saya sih untuk Brio ya masih lebih nyaman Honda Jazz lah. Lalu juga kekurangan pada Honda Brio adalah di bagian karet-karet. Nah ini nggak tahu kenapa karet di Honda Brio itu nggak sampai bawah ya. Jadi biasanya kalau Toyota bikin mobil itu kan karetnya itu full gini sampai bawah gini. Sedangkan kalau Brio itu karetnya cuma setengah. Maka dari itu kalau mobil ini mungkin road noise-nya lumayan kerasa karena karetnya ini ya bener nggak full gitu, kayak cuma sampai sini doang. Ya kalau karet pintu sih memang tebel ya. Tapi karet pintu yang bagian bodi ini cuma nempel di setengah pintu doang. Itu berikut juga yang di pintu depan itu karetnya cuma setengah pintu doang. Nah kayak gini. Jadi ya kalau misal kalian upgrade lagi, lebih baik kalian tambahin karet tambahan di sini melingkar. Nah itu pasti harusnya lebih kedap dibanding dengan karet originalnya. Nah lalu kelemahan Brio juga adalah di bagian interiornya ya. Jadi kalau interiornya ini lumayan banyak minusnya. Untuk Brio ini joknya tuh masih kain, dan maksudnya kainnya itu nggak terlalu hitam. Jadi kalau misal kelihatan ada pulau-pulau gitu tuh kayak kelihatan banget. Jadi kalau kamu punya Honda Brio RS itu jangan pikir Honda Brio RS itu menjaga kebersihannya gampang, itu tetap aja susah. Karena kalau bahan kain itu dia memang lebih menyerap kotoran, menyerap bau, menyerap virus, bakteri segala macam, sehingga ngerawatnya lebih susah dibanding yang udah kulit. Nah ini kita ganti kulit menggunakan microfiber nappa, dan juga di sininya kita kasih karbon. Karena Brio sendiri itu ornamennya sering banget pakai karbon-karbonan, jadi kayak kelihatan matching sama interiornya. Lalu di sini kita kasih perforasi, dan perforasi ini benar-benar lubang. Jadi kalau dipakai itu lebih adem untuk nyetir keluar kota. Dan budget untuk menghabiskan modifikasi di Brio ini kisaran antara 7-8 juta. Nah, lalu untuk joknya udah kita ganti stitching warna hitam, jadi lebih kelihatan elegan. Dan yang menurut saya yang agak kurang di Brio ini adalah bagian setirnya. Setirnya itu masih karet. Jadi kalau misal kalian mau upgrade, itu kan bisa banget ganti setir seperti ini menggunakan kulit asli. Ini kebetulan menggunakan auto leather nappa, jadi mewah banget dipegang, itu bahkan lebih mewah dibanding ya kayak BRV gitu ya, atau mungkin Honda yang kelas di atasnya, karena ini menggunakan kulit asli. Lalu di sini juga masih karet, di sini masih karet. Ini udah kita upgrade semua menggunakan auto leather nappa, jadi tuh kayak dipegang tuh nyaman banget. Dan juga kelemahan Brio adalah nggak ada armrest. Jadi kalau misal belakang dan depan itu nggak ada armrest, ini udah ada armrest dan udah kita kulitin, dan teksturnya tuh empuk gitu ya. Jadi kalau misal kita duduk di sini tuh nyandarnya enak. Sayang sekali untuk Brio di sini belum bisa di retrim ya. Kalau misal mau di retrim mesti full satu pintu, dan ini semua plastik keras. Tapi nggak masalah lah. Maksudnya di sini juga sebenarnya tambahan sini udah cukup. Dan hal yang saya nggak suka dari Brio adalah dia autonya cuma turun doang. Nah kalau misal pengen lebih nyaman lagi, sebenarnya kan bisa tambahin modul dari kayak Auto Project atau SHM gitu ya. Itu buat bikin kaca Brio ini semua jadi auto, dan retractable-nya menjadi auto folding atau auto retract. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau udah auto window tuh, jadi kalau kalian turunin kaca Brio ini kan sebenarnya memang udah otomatis, tapi atasnya tuh enggak. Nah, ini kalau udah dikasih modul untuk auto window, atasnya otomatis. Ini sangat berguna. Jadi kalau saya punya Brio juga saya pasti pasang ini untuk Brio RS ya, dan saya akan pasang namanya auto retract gitu. Jadi kalau auto retract itu ketika ditutup, coba tutup Mike, belakang juga Mike. Nah jadi kalau ditutup ya, dikunci, nah dia langsung nutup sendiri. Itu saya pasti pasang ini untuk
sebuah Honda Brio RS. Lalu kalau dinyalain, nah dia ngebuka sendiri. Nah seperti itu. Dan juga untuk sistem charging mobil ini tuh nggak ada. Jadi kalau misal kalian pengen bikin charging, kalian bisa kayak ambil bareng SHM atau Auto Project yang udah built-in. Karena kalau ada tambahan tongolan-tongolan kayak gini sebenarnya ini oke juga, karena kalau tambahan tongolan cari yang ada voltmeternya, jadi sekalian bisa ngukur kondisi kesehatan aki. Tapi juga kalian bisa tambahin yang seperti ini, charger seperti ini, jadi dia bisa ngecas dan ditaruh di sini handphonenya seperti itu. Jadi gitu ya bosku untuk konten Brio, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, kalian bisa ke AG Jog Semarang atau ke AG Jog Gading Serpong. AG Jog Semarang ada di Purian Jesmoro, AG Jog Gading Serpong di Ruko Mendrisio Gading Serpong, atau sebenarnya lebih dekat ke BSD. Dan biaya budget untuk modifikasi Brio seperti ini, kalau misal full total sampai kayak auto window, oh ya ini juga karpet nih, jadi karpetnya udah kita ganti ke karpet karena mobil ini juga tergolong yang berisik ya, jadi kita tambahin karpet. Karena kalau tambahan karpet ini selain untuk kenyamanan, selain untuk kebersihan, dan juga bikin mobil ini lebih kedap. Nah jadi seperti itu untuk konten Brio. Budget mobil seperti ini kalau mau modifikasi seperti ini menghabiskan sekitar 10-11 jutaan kalau kalian pengen modifikasi persis seperti Honda Brio RS di sini di tahun 2022. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.